Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah duduk, Allah bersemayam di atas arasy. Apa diajarkan orang di masjid-masjid sekarang? Al-istiqrar wal julus. Ditulis dalam kitabnya. Nanti saya simpan. Katanya makna istiwa itu al-istiqrar wal julus. Jalasa yajlisu julus. Allah duduk di atas kursi. Itu dibantah oleh sifat 20. Mana yang membantahnya? Qiyamuhu binafsihi. Diajarkan di masjid-masjid. Apa kata dia? Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah bertangan. Yauma yukshafu an saqin. Allah menyingkapkan betisnya. Allah berkaki. Bi'ayunina, dengan mata kami. Allah bermata. Khalaqna bi'aidin, dengan tangan. Allah bertangan. Itu dibantah oleh sifat 20. Mesti ditakwil. Mana yang membantahnya? Mukhalafatuhu lil hawadis. Syekh Abdul Muhsin Abbad, guru besar hadis di Universitas Islam Madinah. Dan ini yang paling moderat, bukan yang ekstrimnya, yang lunak, yang menulis kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Apa kata dia? Waktu ditanya orang, Syekh, ya, apakah Mutawalli Sya'rawi itu Ahlus Sunnah? Dijawabnya, laisa min Ahli Sunnah li'annahu yu'awwil. Mutawalli Sya'rawi tidak Ahlus Sunnah karena mentakwil. Padahal Asy'ari mentakwil. Ini video ini kalau diupload nanti pasti dipotong, di-cut, dikasih judul Abdul Somad pemecah belah umat. Terserah, saya tak takut. Apa takut? Pak Rektor ada. Selama ini kita kan agak cemas juga. Takut nanti diadukannya ke universitas apa segala macam. Saya tak takut. Kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa, yang kekal hanya wajahnya. Gimana memahami ayat itu kalau tak ditahwil? Semuanya binasa, yang tinggal wajahnya. Jadi Tuhan itu macam Angry Bird lah. Maka Imam Bukhari mentakwil. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Makna wa yabqa wajhu itu artinya apa? Wajhu mulkuhu. Wajhu di situ ditakwilkannya mulkuhu. Jadi kalau dikatakan semua yang mentakwil bukan ahlu sunnah, maka Imam Bukhari pun bukan ahlu sunnah. Ada orang yang aneh-aneh belakangan ini. Dia berdusta atas nama para salaf. Dia katakan bahwa para salaf itu katanya mentakwil. Apa buktinya? Al-Bukhari di dalam sahihnya ketika menjelaskan tentang ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ini dia salah baca ya, salah informasi lagi. Al-Bukhari sebenarnya bukan sebut ayat ini, ayat lain yang disebut oleh Al-Bukhari. Ya, kullu syai'in halikun illa wajha. Ayat di akhir surah Al-Qasas. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Itu ayat di surah Al-Qasas. Datang orang ini dia berkata Al-Bukhari mentakwil ayat ini. Di dalam sahihnya Al-Bukhari berkata illa mulkahu. Itu bahasa dia ya, illa mulkahu, kalimat dia. Jadi takwil Al-Bukhari mentakwil wajah dengan kekuasaan. Berarti Al-Bukhari mentakwil. Nah, ini dusta ya atas nama para ulama. Al-Bukhari tidak mentakwil. Ya, kerusakan orang ini dari mana? Dia salah baca. Perlu diajar bahasa Arab sedikit supaya mengerti cara membaca yang benar. Itu bukan bacanya illa mulkahu, memang mim lam kaf ha. Tapi bukan mulkahu bacanya. Bacanya illa malikahu cara bacanya. Malikahu artinya pemilik wajah. Jadi segala sesuatu binasa kecuali pemilik wajah. Kan sudah jelas dalam bahasa Arab. Ya kita saja orang Indonesia ketemu kawan, dari mana saya tidak pernah lihat wajah kamu beberapa hari ini. Apa artinya? Wajahnya aja begitu yang nongkrong. Anda ada pemilik wajah. Itu kan pembahasan dimaklumi. Jadi kalau disebut kecuali wajahnya, tidak mungkin pemilik wajah itu tidak ada. Jelas ya? Karena itu Al-Bukhari menafsirkan kecuali pemilik wajah. Itu jelas. Tidak ada takwil dalamnya, itu konsekuensi bahasa namanya. Konsekuensi bahasa. Jadi penyakit yang pertama saya bilang dari orang-orang yang menyimpang, ketika ada ayat-ayat dia langsung mentakwilnya. Oh enggak, tangan bukan tangan. Padahal tangan dalam bahasa Arab dimaklumi, tangan itu apa? Dalam bahasa Arab. Iya. Jelas ya? Tangan itu apa dalam bahasa Arab? Yang dipakai memegang, menggenggam. Ya, itu tangan namanya. Kan begitu? Ini orang-orang enggak. Bukan tangan di situ, maksudnya nikmat. Ya. Nikmat. Ketika dia baca ayat ya, tentang
iblis yang diciptakan, ma laka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kenapa engkau iblis tidak sujud kepada Adam yang aku cipta dengan kedua tanganku? Dia tafsirkan kedua tanganku apa? Dengan kedua kekuasaanku atau dua nikmatku. Ini merubah ayat-ayat namanya. Dia mau kemanakan ayat-ayat yang lain. Hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang sifat tangan. Disebutkan bahwa tangan Allah subhanahu wa ta'ala ada dua. Dan disebutkan semuanya kanan. Dan disebutkan sifat menggenggam. Dan diterangkan dalam sebagian riwayat jari jemari. Dia mau kemanakan semua ayat nas-nas itu. Ini mentakwil namanya. Dan ini penyakit, ini sumber kesesatan mentakwil ini. Dan tidak ada dari para ulama as-salaf yang mentakwil. Asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah wajib kita imani sebagaimana Allah telah sebutkan, ya, tanpa ada takwil namanya. Takwil itu mengalihkan maknanya. Allah bilang Allah punya wajah, Allah punya tangan, nggak boleh kita alihkan. Seperti itulah Allah sebutkan. Tidak boleh ada tashbih, menyerupahkannya dengan makhluk. Tidak boleh ada ta'til, penolakannya, dan tidak boleh ada takyif. Ya, takyif itu menanyakan bagaimananya. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang istiwa, bersemayamnya Allah. Bagaimana Allah bersemayam? Kata beliau, beriman tentang itu wajib. Wajib. Dan bagaimananya tidak ada penjelasan, majhul. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Nggak boleh bertanya tentang itu. Karena memang kita tidak boleh berbicara di zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah SWT juga sudah disebutkan oleh Nabi SAW, jangan berbicaralah kalian di nama-nama dan sifat Allah, jangan bicara di zatnya Allah, ya, karena memang Allah SWT tidak bisa kita jangkau dengan itu.